Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu transportasi laut. Tatanan kepelabuhan yang terdiri atas pelabuhan umum yang terdiri dari beberapa jenis pelabuhan, yaitu pelabuhan internasional, hubungan dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar, menjangkau wilayah pelayanan sangat luas dan menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. B. Pelabuhan nasional. Pelabuhan nasional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. Bagian C. Pelabuhan regional. Pelabuhan regional dikembangkan untuk melayani pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, dan menjangkau wilayah pelayanan menengah. Bagian D. Pelabuhan lokal. Pelabuhan lokal dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut regional dan daerah, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, dan menjangkau wilayah pelayanan bawah. Bagian kedua, pelabuhan khusus. Pelabuhan ini hanya memiliki fungsi tertentu. Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut. Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati atau wali kota. B. Alur pelayaran terdiri. Terdiri yang pertama, alur internasional yang terdiri dari air laut kepulauan Indonesia, jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional, hubungan dan pelabuhan internasional, dan jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional, hubungan dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain. 2. Alur nasional yang terdiri dari alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hubung. Alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan regional. Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan. Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. Kriteria teknik pelabuhan. Bagian A. Pelabuhan internasional, hubungan dan pelabuhan internasional ditetapkan dengan kriteria yang pertama, berhadapan langsung dengan alur laut kepulauan Indonesia dan atau jalur pelayaran internasional. Kedua, berjarak paling jauh 500 mil dari alur laut kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional. Dan yang ketiga, bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antar negara. Bagian keempat, berfungsi sebagai simpul utama pendukung perkembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional.
Dan yang terakhir, berada di luar kawasan lindung dan berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 meter untuk pelabuhan internasional hub dan 9 meter untuk pelabuhan internasional. Bagian B, pelabuhan nasional ditetapkan sebagai kriteria. Yang pertama merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antar provinsi. Yang kedua berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional. Yang ketiga memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal. Dan yang terakhir atau yang keempat berada di luar kawasan lindung dan kelima berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 meter. C. Pelabuhan regional ditetapkan dengan kriteria yang pertama merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antar provinsi. 2. Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional. Memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal. Yang keempat berada di luar kawasan lindung dan berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 meter. Bagian D, pelabuhan lokal ditetapkan dengan kriteria. Yang pertama merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW dan PKL dalam sistem transportasi antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budidaya di sekitarnya ke pasar lokal. 3. Berada di luar kawasan lindung. 4. Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 meter 1,5 meter dan yang kelima dapat melayani pelayaran rakyat. Kriteria teknis pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. Terima kasih.